Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Tanpa Minus. Jadi ini adalah mobil mesin motor yang kesehariannya dipakai untuk kerja mencari rongsokan. Jadi saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Sekitar 2 hari yang lalu itu kan saya pakai mobil ini masuk ke kampung-kampung yang jalanannya kerikil dan sebagian masih terendam air karena bekas banjir begitu. Nah, karena cukup panjang yang terendam air itu maksudnya di beberapa tempat dan jalan kerikil, jadi saya lewati. Saya kira perkiraanku itu setinggi lutut lah, karena kalau setinggi lutut itu mobil ini masih bisa melewatinya. Ternyata teman-teman jalan itu putus, jadi saya nggak lihat karena waktu itu juga sudah mulai mau maghrib ya teman-teman. Jadi saya ngebut lah, karena saya tahu ini mobil kan lampunya putus, nggak nyala gitu. Jadi saya takut kemalaman, saya ngebut. Menurut orang sekitar sih saya sudah diteriaki, tapi saya nggak dengar karena ngebut saja, dan akhirnya nyemplung teman-teman. Jadi nyemplung itu seperti paret jalan putusnya itu teman-teman, tapi nggak kentara karena terendam air. Yang nyemplung itu ban depannya. Jadi ban depan itu sudah nggak kelihatan sama sekali teman-teman, dan air itu mengalir lewat sini, lewat dari sini masuk terus ke sana, pokoknya seperti sudah mengalir seperti sungai gitulah. Ban belakang tapi masih di atas karena memang jalan putus yang seperti paret itu mungkin sekitar cuman lebarnya sekitar 1 meter dan kedalamannya ya pokoknya sampai yang bagian depan mobil itu airnya sampai di sini teman-teman, sampai lampu, dan mesin mati sendiri. Makanya saya agak panik dan nggak kepikiran mau ngambil video karena di situ juga ada warga yang berniat menolong, tapi karena saya cuma 2 orang dengan warga itu dan nggak kuat menolong, akhirnya saya putuskan mencari pertolongan untuk didorong lagi, mencari tambahan tenaga lah gitu. Saya jalan kaki nyari bantuan itu mungkin sekitar 1 kilo lah, atau nggak sampai lah, pokoknya begitulah. Nah, ini sudah nggak kelihatan teman-teman, ini semua terendam air. Jadi ban depannya masuk di kayak paret yang jalan putus itu, mesin langsung mati. Jadi sudah nggak bisa ngapa-ngapain, mau dikasih bunyi untuk mundur juga nggak bisa. Nah, kita periksa teman-teman, ini adalah bekas-bekas yang nyungsep ya teman-teman ya. Ternyata masih ada juga ini teman-teman, batu yang ngikut, ini batu dari jalan putus itu teman-teman, ngikut ternyata. Jadi ini udah nggak kelihatan, ini semuanya penuh air. Setelah saya minta tolong, belum sempat saya kembali ngelihat lagi mobil ini, baru nyari tambahan tenaga lagi. Ternyata sudah ada yang datangi saya lagi, katanya mobilnya sudah didorong naik. Ternyata warga di situ baik teman-teman, jadi dia nelpon tetangga-tetangganya untuk bantu dorong, dan katanya didorong 4 orang sudah naik. Padahal airnya itu pokoknya mengalir sampai ke sini teman-teman, karena posisi mobil kan nungging ya. Nah, di situ saya sebenarnya sudah agak-agak pesimis lah, kayaknya nggak bakalan bisa dibunyikan ini kalau nggak dibuka dulu ganti oli gitulah istilahnya. Mungkin karena itu sudah maghrib, jadi saya pikir mungkin besok pagi saya kembali lagi untuk ganti oli dan dibunyikan lagi. Nah, sekitar 10 atau 15 menit saya coba bunyikan lagi. 1 kali starter belum bunyi, tapi warga di situ bilang lama-lama bunyi itu kalau dengar suaranya.
Ternyata mungkin sekitar 3 atau 4 kali saya starter kok bunyi lagi teman-teman. Padahal waktu itu airnya sampai di sini, mengalir seperti sungai, dan knalpotnya kemasukan air. Apalagi posisi mobil ini nungging, ternyata kok bisa bunyi. Dan di situ saya pikir, seandainya mobil ini belum saya ganti pakai mesin motor, kemungkinan besar nggak akan bisa bunyi dan mungkin akan kemasukan air itu mesinnya itu, begitu teman-teman. Nah itulah kelebihannya mobil mesin motor ini. Oke teman-teman, kita sekarang saya mau periksa posisi mesinnya bagaimana sekarang setelah terendam air kemarin itu. Jadi saya mau buka dulu kursi-kursinya ini. Dan ini kita lihat teman-teman, ternyata kok nggak ada perubahan ya, malah tambah bersih ini anunya, kolong mobilnya, karena kesapu air kemarin ini. Dari sini saya bisa ambil kesimpulan teman-teman ya, karena ini posisi mesin kan agak tinggi ya tinggi lah. Jadi biasanya air bisa masuk ke mesin itu kan kalau total terendam, jadi bisa masuk, atau businya basah. Nah ini busi di sini teman-teman, jadi lumayan tinggi, makanya air nggak nyampe. Terus knalpot juga memang kemasukan air, tapi kan knalpot thunder ini kan knalpotnya teman-teman ya, knalpot thunder kan bengkoknya ke atas begini cukup tinggi ini. Jadi kemarin kayaknya airnya nggak sampai di sini kayaknya. Jadi ini semakin tinggi lah, jadi bisa pakai perkiraan kalau motor thunder bisa menyeberang setinggi lutut, berarti mobil ini juga bisa menyeberang setinggi lutut atau bahkan lebih, karena ini posisi mesin lebih tinggi dari waktu posisi masih di motor teman-teman. Dan nanti kita juga akan mencoba membunyikannya, apakah ada pengaruhnya atau gimana, karena kemarin saya langsung tancap pulang kayaknya nggak ada efek-efek sampingnya sih, masih normal-normal saja. Dan kita lihat di sisi sebelah sana lagi teman-teman, betul-betul bandel teman-teman. Jadi perkiraan kemarin airnya sampai pokoknya sampai di sini, berarti dia kemungkinan kemarin juga yang di dalam itu di bawahnya karbu ini teman-teman. Jadi dia masih nggak kemasukan air masih di bawah karbu dan di bawah busi dan di bawah saringan udara ini teman-teman. Nah itu kan biasa penyebab mesin nggak mau bunyi ya. Cuma dia mati itu karena knalpotnya itu kemasukan air, jadi nggak bisa ngeluarin asap, dia blubuk-blubuk gitu ceritanya. Dan oke, sekarang kita coba bunyikan ya teman-teman, dan cukup jelas ya teman-teman. Siapa tahu ada yang butuh yang kurang jelas kalau mau bikin mobil mesin motor ini, dan ini cukup jelas posisinya ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba bunyikan. Cukup gampang teman-teman membunyikan, karena ini masih starter tangan dan saya pindahkan ke depan semua sini. Ini kontaknya. Dan yang bunyi itu adalah kipas angin. Ini kipas anginnya teman-teman. Jadi dia seperti ya bawaan mobil juga dulu. Saya pasang di sini, dia niup mesin jadi supaya dingin gitulah, nggak terlalu panas. Tapi kalau nggak pakai itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Oke teman-teman, saya bunyikan dulu. Ya tetap seperti biasa teman-teman, nggak ada perubahan. Jadi sudah terendam air pun masih tetap bisa bunyi, begitulah. Seandainya kemarin saya videokan mungkin cukup menarik, tapi ya begitulah teman-teman, karena
eh, bisa dibilang musibah, baru fokusnya itu mau nyari pertolongan, jadi nggak sempat lagi lah mau bikin video-video. Nah ini teman-teman, posisi gigi persneling mobil ini netral ya, jadi kalau netral begitu biarpun kita kasih masuk gigi motor juga dia nggak akan jalan. Jadi saya coba kasih masuk gigi motornya 2. Nah itu teman-teman, dia yang pokok yaitu yang mutar-mutar itu, karena dia itu penghubung dari mesin ke transmisi mobil, dan itu terbuat dari gambiran setir mobil. 2 biji di gambiran mobil digabungkan menjadi 1, dan ujungnya dipasangi gigi gerigi, kampas kopling, dilas gitulah. Nah, oke teman-teman, ternyata mobilnya ini cukup tangguh, dan kayaknya seandainya ada rezeki saya pengen buat lagi deh kalau yang seperti ini. Murah meriah dan irit gitulah. Kalau dipakai kerja ya bisa cepat kembali modal, nggak pusing mikir tiap bulan micil angsurannya gitu, mikir angsuran gitulah. Nah, oke teman-teman ya, demikianlah video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan channel Tanpa Minus, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.